Pak Raka, seorang pria tua yang sering diremehkan oleh para pendaki Gunung Rinjani karena penampilannya yang lusuh, dianggap gembel dan pemulung. Namun, semua pandangan itu berubah total ketika sebuah kejadian mengerikan yang nyaris merenggut nyawa mereka terjadi, memperlihatkan siapa sosok Pak Raka yang sesungguhnya. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Langit Sembalun masih pucat ketika Pak Raka menapakkan kaki di halaman base camp pendakian Gunung Rinjani. Udara dini hari menusuk tulang, dan embun menempel di rumput seperti sisa-sisa kenangan yang belum mau menguap. Lelaki tua itu tampak seperti bayang-bayang dari masa lalu. Tubuhnya kurus, tulangnya menonjol di balik jaket lusuh yang tampak lebih tua dari sebagian besar pendaki di sana. Sandal jepitnya sudah tak layak disebut alas kaki. Talinya diikat dengan kawat berkarat, membuatnya terlihat seperti gelandangan yang tersesat. Bukan seorang pendaki yang siap menaklukkan salah satu puncak tertinggi di Nusantara. Di punggungnya tergantung karung goni besar, tambalan di sana-sini, tidak ada yang tahu isinya. Di tangan kirinya tergenggam sebuah tongkat kayu panjang dengan ujung runcing, lebih cocok digunakan untuk memungut sampah daripada mendaki gunung. Lalu, dari seberang halaman base camp, terdengar gelak tawa yang memecah pagi yang hening. "Heh, lihat tuh, ada gembel mau naik gunung. Pak, sini bukan tempat minta-minta, mau ngemis ke Rinjani? Itu bawa karung, mau cari botol plastik kali ya di puncak." Kelompok pendaki muda, 5 orang berjaket tebal dengan perlengkapan mendaki serba canggih, tas carrier terbaru, dan sepatu mahal buatan Eropa, tertawa puas. Mereka menganggap diri mereka pro, paham gunung hanya dari jumlah followers dan drone yang mereka bawa. Pak Raka menoleh sebentar, matanya keruh, tapi ada kilau aneh di dalamnya. Bukan kemarahan, bukan dendam. Mungkin luka lama yang terlalu dalam untuk diucapkan. Ia menunduk, mengangguk pelan, dan melanjutkan langkahnya menyusuri jalur yang sudah ia kenal seperti telapak tangannya sendiri. Di pos 1, Pak Raka duduk di atas batu besar. Ia membuka nasi bungkus dari daun pisang. Lauknya hanya sambal dan sepotong telur asin. Pendaki lain berlalu begitu saja. Beberapa melirik jijik, beberapa hanya menoleh sekilas sebelum kembali menatap ponsel mereka. Namun satu orang berhenti. "Pak Raka?" Pak Raka menoleh. "Wayan, masih kenal ya?" Wayan terkekeh, wajahnya penuh kerutan. "Bapak, ya ampun, dulu saya porter kecil, yang Bapak ajarin baca kabut dan arah angin." Dan saat mereka melihat Pak Raka melintas pelan dengan sandal jepit dan karung goni di pundak, cemoohan pun kembali muncul. "Seriusan Pak, mau ke puncak juga? Mati konyol nanti." "Gunung itu keras, bukan buat kakek-kakek pakai sandal jepit." Pak Raka berhenti. Ia menatap mereka satu-satu. Tatapannya bukan marah, tapi dalam dan diam-diam menghakimi. "Jangan sombong. Gunung tidak pernah pilih siapa yang ia biarkan pulang." Hening sejenak. Kalimat itu jatuh seperti batu di danau dangkal. Riak menjalar di wajah-wajah muda itu. Tapi seperti biasa, ego lebih cepat menambal luka. "Yah, namanya juga generasi trauma masa lalu." "Yah," Arif berbisik ke temannya. Disambut cekikikan kecil. Pelawangan. Angin mulai berbisik lebih keras. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Pak Raka mengerutkan dahi. Langkahnya melambat, seperti mendengar bisikan yang tak dimengerti orang lain. Ia menatap langit. Cuaca sedang menyusun jebakan, gumamnya pelan. Pukul 3 dini hari. Rombongan muda bersikeras berangkat duluan, mengejar sunrise dan konten TikTok. Mereka memilih jalur alternatif yang mereka temukan di sebuah forum. Jalur yang katanya lebih menantang, lebih sepi, lebih keren. Pak Raka sempat mengingatkan, "Jalur itu curam, tanahnya rapuh, jangan bodoh karena ingin viral." Arif mendengus. "Maaf Pak, zaman udah beda, kami tahu apa yang kami lakukan. Dan gunung pun tahu apa yang dia lakukan," balas Pak Raka pelan sebelum menghilang ke balik kabut. "Srek-srek bruk," jeritan mendadak mengoyak pagi. "Tolong, tanah longsor." Arif, si pemimpin rombongan, tergelincir.
Tubuhnya meluncur ke bawah jurang, tersangkut di batu dan akar-akar pohon. Yang lain membeku, panik, tak ada sinyal, tak ada pelatihan, hanya ketakutan. Salah satu dari mereka menangis, yang lain berteriak tak tentu arah. Kita harus turun, cari bantuan. Kita nggak bisa ninggalin dia. Lalu harus gimana? Dia di bawah jurang. Lalu dari balik kabut muncul siluet, Pak Raka. Tanpa banyak kata, ia menurunkan karungnya, mengikatkan tali tua, dan melemparkan tongkat kayunya ke arah akar. Dengan tubuh kurus dan langkah perlahan, ia turun menyusuri tebing licin, seperti bayangan yang tahu di mana harus menjejak. Langkah demi langkah ia dekati tubuh Arif yang terguncang, lalu menariknya naik, satu sentakan demi satu tarikan. Seolah waktu pun menahan napas. Ketika akhirnya Arif berhasil ditarik ke atas, ia gemetar, menangis dalam diam. Pak Raka duduk, kehabisan napas, namun matanya masih menatap tajam. Dulu, aku juga merasa tak terkalahkan, sampai gunung mengambil keluargaku dalam sekejap. Bukan karena mereka lemah, tapi karena aku sombong. Arif menunduk, tak bisa membalas. Yang paling kuat bukan yang paling cepat sampai puncak, tapi yang tahu kapan harus berhenti. Napas Arif tersengal, matanya penuh air. Kenapa? Kenapa Bapak nolong saya? Karena semua orang berhak pulang, bisik Pak Raka. Suara serak menembus kabut. Malam itu, mereka duduk di sekitar api unggun, sunyi. Tidak ada tawa. Tidak ada suara flash kamera. Hanya kisah Pak Raka yang mengalir, pelan dan dalam, tentang hari-hari mencari jenazah di jurang, mengevakuasi pendaki yang hilang, menggendong mayat teman sendiri yang gugur karena badai. Mereka terdiam. Kami, maaf Pak, ujar Arif akhirnya. Suara pelan seperti embusan angin. Saya memang gembel, sahut Pak Raka. Tapi gembel juga bisa punya hati. Esoknya mereka mendaki bersama. Tak lagi saling mendahului, tapi saling menunggu. Tak ada lagi kamera, hanya langkah pelan yang belajar menghargai setiap nafas. Puncak Rinjani menyambut mereka dengan cahaya emas. Tapi untuk pertama kalinya, tak ada sorakan, hanya keheningan. Arif berdiri di samping Pak Raka. Ia tak bicara. Ia hanya menunduk, lalu mencium tangan tua itu. Terima kasih Pak, kalau Bapak tidak ada, saya mungkin sudah tinggal di bawah sana. Pak Raka menatap horizon. Angin membawa suaranya. Kita semua hanya tamu di sini. Jangan pernah lupa hormat pada tuan rumahnya. Gunung. Setelah mereka turun dan sampai kembali ke base camp, Arif dan teman-temannya menulis sebuah unggahan di komunitas pendaki. Kami pernah meremehkan seorang gembel tua. Tapi ia yang menyelamatkan nyawa kami. Kami baru tahu, beliau bukan orang biasa. Hari itu, salah satu porter lama datang membawa foto lama dari dinding base camp yang berdebu. Ia menunjukkannya pada Arif dan kawan-kawannya. Di foto itu tampak sekelompok orang memakai seragam SAR berwarna oranye. Berdiri gagah di depan helikopter dan peta Rinjani. Di tengah mereka, berdiri lelaki, berambut gondrong dan mata tajam. Itu Pak Raka. Dia dulu anggota tim SAR Rinjani, salah satu pencari tercepat. Tangannya pernah menarik lebih banyak orang dari jurang ketimbang yang kalian kenal seumur hidup. Mereka semua terdiam. Mulut Arif tercekat. Kenapa dia jadi begini sekarang? Porter itu menatap langit. Katanya setelah keluarganya meninggal dalam kecelakaan, dia nggak pernah mau pakai seragam lagi. Tapi dia juga nggak pernah benar-benar meninggalkan gunung. Beberapa bulan kemudian, di komunitas pendaki, muncul gerakan kecil. Raka Trail, jalur edukasi etika mendaki. Diinisiasi oleh Arif dan teman-temannya. Mereka membuat jalur edukasi untuk mengenang sosok gembel yang ternyata pahlawan sunyi. Dan setiap pendaki baru yang datang ke Rinjani akan mendengar cerita tentang lelaki tua dengan karung goni, tongkat kayu, dan hati yang tak pernah berhenti menolong. Namanya Pak Raka, mantan tim SAR. Kini penjaga senyap gunung yang ia cintai. Pak Raka tak pernah muncul lagi di base camp. Beberapa bilang ia kembali ke hutan. Yang lain berkata ia masih naik turun jalur Rinjani, membantu diam-diam para pendaki yang kesulitan. Tapi siapapun yang pernah naik gunung itu akan selalu tahu, di balik kabut dan batu,
Kadang muncul sosok tua dengan tongkat kayu dan karung goni, penjaga sunyi yang tak pernah meninggalkan gunung. Kisah Pak Raka mengajarkan kita bahwa penampilan dan status sosial bukanlah ukuran utama dalam menghadapi tantangan hidup, terutama dalam konteks pendakian gunung yang syarat dengan risiko dan ketidakpastian. Pak Raka, meskipun tampak lusuh dan sederhana dengan sandal jepit serta karung goni yang usang, menyimpan pengalaman dan keberanian yang jauh melampaui generasi muda yang serba modern dan sombong. Cerita ini menjadi cermin bahwa kebijaksanaan dan kemampuan bertahan hidup bukanlah soal teknologi canggih atau perlengkapan mahal, melainkan soal pengetahuan mendalam, kerendahan hati, dan rasa hormat terhadap alam. Amanah utama yang dapat diambil adalah pentingnya menghormati gunung sebagai tuan rumah, serta sesama pendaki yang berbagi ruang dan waktu dalam perjalanan. Gunung bukanlah tempat untuk pamer atau mencari popularitas, melainkan medan yang harus dihargai dengan kesungguhan dan kewaspadaan. Pak Raka yang dulu adalah anggota tim SAR, mengingatkan bahwa gunung tidak memandang siapa yang mencoba menaklukkannya. Ia hanya mengizinkan mereka yang menghormatinya untuk pulang dengan selamat. Ini menjadi pelajaran berharga agar kita tidak sombong dan selalu siap belajar dari pengalaman orang lain, terutama dari mereka yang lebih tua dan berpengalaman. Nilai kesederhanaan, keteguhan hati, dan sikap saling membantu sangat kuat dalam kisah ini. Pak Raka tidak hanya menyelamatkan nyawa Arif dan rombongan muda yang terjebak longsor, tetapi juga memberikan teladan tentang arti sebuah pengorbanan dan kepedulian tulus tanpa pamrih. Ia menunjukkan bahwa keberanian sejati bukanlah tentang mengejar puncak dengan gegabah, melainkan mengenali batas diri dan tetap menjaga keselamatan bersama. Kebaikan hati Pak Raka yang rela turun ke jurang menyelamatkan nyawa itu mengingatkan kita bahwa sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, terutama dalam situasi genting. Dari sisi pelajaran hidup, cerita ini mengingatkan bahwa pengalaman dan ilmu yang didapat dari masa lalu sangat berharga dan tak boleh dianggap remeh. Kesombongan dan ketidaksiapan generasi muda yang terlalu percaya diri dengan teknologi dan popularitas justru bisa berakibat fatal. Sementara ketenangan, kewaspadaan, dan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman lama menjadi kunci untuk bertahan dan selamat. Selain itu, kisah ini juga menanamkan sikap rendah hati, agar kita mau mendengar dan belajar dari orang yang sudah melalui banyak liku, bukan menganggap remeh atau mengejek mereka hanya karena penampilan. Lebih jauh lagi, inisiatif Raka Trail, jalur edukasi etika mendaki, yang lahir dari pengalaman pahit, itu memperlihatkan bagaimana suatu tragedi bisa menjadi titik awal untuk perubahan positif dan kesadaran kolektif. Kisah Pak Raka tidak hanya menjadi inspirasi untuk menghormati alam dan sesama, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya etika mendaki, yaitu menjunjung tinggi rasa hormat, keselamatan, dan solidaritas. Ini menunjukkan bahwa setiap pengalaman, baik manis maupun pahit, dapat menjadi pelajaran berharga yang membentuk karakter dan budaya dalam komunitas pendaki. Akhirnya, kisah Pak Raka adalah pengingat bahwa di balik keheningan gunung yang megah, selalu ada sosok-sosok penjaga sunyi yang mungkin tak terlihat dan jarang mendapat pengakuan. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang dengan ketulusan dan dedikasi menjaga keselamatan banyak orang tanpa berharap pujian. Sikap menghargai dan mengenang mereka adalah bentuk penghormatan yang sejati, bukan hanya kepada individu, tetapi juga kepada semangat menjaga alam dan kehidupan itu sendiri. Dari Pak Raka, kita belajar bahwa jiwa besar dan hati yang tulus jauh lebih berharga daripada kemewahan dan popularitas.